Halo teman-teman Vilkom, selamat datang di Ruang Cerita, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng tamu-tamu inspiratif yang pastinya relate banget dengan kehidupan kampus kita. Oke, hari ini aku Sarah Safira dan hari ini gak sendirian. Ya, perkenalkan nama saya Yuita, ya Bu Yuita, bisa dipanggil Bu Yuita ya di kampus. Halo semuanya, kali ini saya menemani Sarah ya, kembali lagi di Ruang Cerita ya, podcast dari OLTKSP. Nah, kali ini kita kedapatan episode yang sangat spesial ya. Nanti episode ini berupa series dan kita akan membicarakan ya sesuatu yang sangat-sangat spesial juga. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting, Sarah ya. Jadi kita akan membahas tentang sisi seseorang yang tidak terlihat kayak gitu ya, dan kita akan membahas soal terkait dengan kepemimpinan, kemudian terkait dengan mental health juga kayak gitu ya, di tengah aktivitas yang sangat padat sekali ya, begitu ya Sarah ya. Betul banget Bu Wita. Tema kita hari ini adalah tentang diri yang tak terlihat, kepemimpinan, pendidikan, dan juga kesehatan mental. Nah, topik ini tuh muncul Bu dari keresahan dan juga kegalauan yang banyak dirasakan oleh mahasiswa. Jadi gimana sih untuk terlihat kuat ya? Di luar terlihat kuat, tapi sebenarnya di dalam diri itu sedang berjuang ya Bu ya? Iya benar lagi. Dan lebih kerennya lagi Sarah ya, nanti kita tidak hanya mendengar ya dari sisi mahasiswa, tapi kita juga akan mendengar dari sisi lain gitu ya, dari sisi seorang pemimpin yang berada di lingkungan pendidikan. Mungkin langsung saja Sarah bisa diperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Insinyur Wayan Firdaus Mahmudi, SSIMT PhD. Oke, selamat datang Pak Wayan. Terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih Pak Wayan sudah hadir di ruang cerita kita kali ini ya Pak ya. Oke, mungkin kabarnya Pak Wayan hari ini gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, semuanya lancar, sehat juga. Kayaknya tahun ini alhamdulillah gitu ya, bukan belum pernah sakit lah kawan. Alhamdulillah ya. Jadi memang menjaga kesehatan juga penting ya Pak ya, di tengah-tengah kesibukan seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita langsung ngobrol-ngobrol aja boleh Bu ya. Sarah. Oke Pak Wayan, kalau misalnya nih kita tarik sedikit ke masa lalu ya Pak Wayan. Nah, saat Pak Wayan masih menjadi mahasiswa, mungkin seperti apa sih Pak perjuangan dan juga tantangan yang pernah dialami selama menjadi mahasiswa? Apakah mungkin pernah merasa kehilangan arah, motivasi, atau mungkin semangat yang turun gitu Pak selama menjadi mahasiswa? Iya, terus terang saja kalau bicara kehidupan mahasiswa dulu, mungkin dulu saya merasa nggak ada masalah. Jadi semuanya baik-baik saja. Tapi begitu saya meng-compare dengan kondisi mahasiswa saat ini, kok saya merasa ya perjuangannya dulu relatif berat di-compare dengan mahasiswa yang saat ini. Tantangannya banyak. Contoh misalkan, kalau sekarang jarang sekali dosen yang tidak meluluskan mahasiswa. Dapat C aja sudah galau gitu. Padahal dulu sudah biasa, dapat C, dapat D, biasa saja gitu. Nanti tinggal di jadi terserang gitu ya. Jadi kok saya merasa nggak ada masalah yang berarti. Kebetulan juga dapat lingkungan yang baik, lingkungan kos yang baik, lingkungan kampus atau lingkungan kelas yang baik. Dulu mahasiswa kan nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi bisa dikatakan satu kelas itu satu angkatan nyaris tahu semua, meskipun tidak hafal satu persatu namanya gitu ya, bahkan di jurusan yang lain. Jadi ya saya merasa baik-baik saja. Jadi keinget Pak, saya dulu juga pernah mengulang gitu ya. Jadi pernah mengulang sampai 2 kali saya dulu. Jadi ada satu mata kuliah yang saya ulang itu sampai 2 kali. Dan itu biasa aja gitu. Jadi waktu itu mengulang dengan mahasiswa, masih mahasiswa, jadi sudah semester 7 ngulang lagi dengan mahasiswa baru untuk mata kuliah tertentu gitu ya. Baik.
mungkin kita menuju ke pertanyaan berikutnya Sarah ya. Pasti dengan cerita Pak Wayan tadi kita bisa mengetahui bahwa ternyata ada perbedaan loh gitu ya, perbedaan yang mungkin cukup signifikan ya Pak yang dirasakan Pak Wayan antara generasi yang mungkin generasi saya sama kakak tingkat saya mungkin ya Pak, sama generasi yang sekarang seperti itu. Nah tapi Pak Wayan ini termasuk salah satu role model lah dibilang gitu ya di kalangan mahasiswa itu. Nah kita sering melihat sosok Pak Wayan itu sebagai pemimpin yang hebat gitu ya saat ini. Tapi saya yakin pasti ada cerita jatuh bangunnya Pak Wayan juga gitu ya, apalagi selama masa kuliah dulu atau mungkin selama proses proses transisi, masa transisi dari mahasiswa ke dunia kerja, atau ya mungkin pernah mengalami kegagalan yang cukup besar gitu ya Pak ya. Dan kira-kira bagaimana Pak Wayan mengatasinya? Ya, jadi kalau kembali ke waktu kuliah S1 dulu, kenapa kok saya mengatakan baik-baik saja? Karena ya istilahnya saya dan teman-teman kami gitu ya tidak menganggap itu sebagai kegagalan. Nilai nggak lulus ya itu sesuatu yang biasa, nanti semester depan, tahun depan tinggal diulang. Jadi tergantung bagaimana kita memandang satu masalah gitu ya. Nah kemudian juga ada tugas yang tidak kelar gitu, ya sudah gitu. Artinya memang kerja kita itu kurang, nanti tinggal diulangi lagi. Kira-kira seperti itulah. Dan kebetulan juga berada pada kondisi yang pertemanan kita itu relatif akrab. Kalau saya melihat anak-anak sekarang gitu ya, ada masalah itu karena mereka tidak punya teman curhat. Sehingga ada ULT KSP. Dulu kan cukup, oh saya kok tidak bisa mata kuliah ini, bahkan contoh ada teman kiriman uang saya kok belum sampai gitu ya. Ini tinggal cerita ke teman dan semua masalah dalam tanda petik terselesaikan. Jadi kuncinya di situ, punya teman yang baik gitu ya. Nah tapi ya tetap saja ada satu atau mungkin beberapa masalah yang pernah saya alami, meskipun pada akhirnya saya anggap itu bukan masalah. Contoh, mungkin orang melihatnya saya melanjutkan S3 itu mulus-mulus saja, tapi nggak tahu. Nah ini mungkin beberapa orang sudah tahu bahwa untuk memulai S3 di Australia, saya itu tes bahasa Inggris, saya lupa 6 atau 7 kali gitu ya. Wow. Gagalnya itu. Wow, luar biasa. Di LTS gitu ya. Jadi dan itu bayar sendiri loh. Setiap ujian itu $150 gitu. Ya lumayan ya Pak ya. Lumayan. Jadi kayak dihukum gitu. Lulus, tes lagi, bayar lagi $150 gitu ya. Ya, tapi ya saya jalani. Ujung-ujungnya ya alhamdulillah bisa terselesaikan. Kemudian kalau dianggap masalah lain yang pada akhirnya bukan masalah gitu ya. Pada saat saya kuliah S3 sudah mulai pertama kali kan ngajak keluarga gitu ya. Keluarga setelah 2 tahun pulang karena mencocokkan dengan waktu sekolah di sini. Anak-anak kan harus sekolah di Indonesia gitu ya. Harus pulang. Nah saya sendirian di sana. Nah pas saya sendirian, istri mengandung. Bagi banyak orang itu kan satu kondisi yang nggak nyaman gitu, betul. Terpisah gitu loh, terpisah, tapi ada anak yang mau lahir, masalah kan. Bagi saya justru itu tantangan. Yang semula studi S3 itu dirancang 3 tahun, saat itu saya sempat mikir gimana caranya S3 bisa selesai 2,5 tahun. Wow. Jadi selangkah lebih maju berpikirnya ya Pak ya. Supaya saya bisa mendampingi pada saat anak saya lahir. Jadi yang semula masalah istilahnya membuat galau, solusinya adalah lulus studi secepatnya. Jadi akhirnya ya belajar kelas istilahnya itu mulai subuh, nanti jam 8 kerja di kontrakan gitu ya, di Australia. Setelah itu ke kampus kerja keras, terus ya seperti itu sampai malam baru istirahat jam 11 malam.
Jadi bukan karena saya lebih pintar, tapi saya mengalokasikan waktu lebih banyak. Jadi kelihatannya 2,5 tahun, tapi kalau dihitung jam mengerjakan kuliah saya, tugas saya, mungkin lebih panjang dari teman-teman yang lulus 3 tahun, 3,5 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan karena lebih pintar, tapi punya disiplin untuk mengalokasikan waktu lebih banyak. Jadi mengubah masalah menjadi satu tantangan. Kira-kira seperti itu. Wah, luar biasa. Nggak bisa dipelajari ya. Jadi nggak melihat masalah itu cuma masalah ya Bu ya. Tadi kalian melihat bukan cuma sekedar masalah ya Pak ya. Dibawa santai dulu, diselesaikan dulu, dicari solusinya. Jadi nggak stres doang ya Pak ya. Stresnya ya paling sehari 2 hari, terus gimana diselesaikan. Jadi jangan dipikirkan masalahnya, pikirkan solusinya. Jadi akhirnya menjadi motivasi juga ya Pak ya untuk bisa selesai tepat waktu dan seterusnya kayak gitu. Dan beda Prof ya Sarah ya. Jadi kalau Prof Wayan ini representasinya gitu ya, point of view-nya itu mengubah masalah menjadi tantangan kayak gitu ya. Luar biasa ya Sarah ya. Oke nih, sekarang kan Pak Wayan punya tanggung jawab yang cukup besar ya Pak ya sebagai dekan. Nah, tapi kan pasti ada tetap sisi personal ya Pak ya di tengah-tengah kesibukan Pak Wayan. Mungkin gimana sih kalau Bapak sendiri tetap menjaga bahasanya sehat secara emosional ya Pak ya? Pasti kan ada tekanan kerjaan, tuntutan dari orang lain. Kalau dari Pak Wayan sendiri seperti apa? Di tantangan pekerjaan itu timbul dari perbedaan persepsi. Contoh, kalau ada mahasiswa, dosen maupun teknik yang tidak puas dengan kebijakan saya, salah satunya atau mungkin sumber terbesar ada perbedaan persepsi. Skala prioritas tiap orang itu berbeda. Dosen yang senang penelitian, pengennya dana penelitian diperbanyak. Tapi bagi mahasiswa, yang penting kuliah saya nyaman, dosennya hadir, maka saya harus mengalokasikan dana pembangunan lebih banyak. Jadi sudut pandang masing-masing berbeda. Jadi caranya adalah bagaimana memahamkan tiap orang. Ini loh, tidak semua keinginanmu itu bisa terpenuhi karena ada keinginan-keinginan yang lain. Nah, artinya memang di awal saya dalam kondisi dalam tanda petik terdesak gitu kan, kepikiran karena ada pihak-pihak yang tidak puas, tapi tetap aja yang saya pikirkan solusinya gimana, ya yakinkan mereka, meskipun pada akhirnya tidak semua itu bisa menerima, tapi kan ya hidup harus terus berjalan gitu. Yang penting bagi saya maksimal mayoritas itu bisa memahami kebijakan yang saya ambil. Seperti itu. Jadi tidak bisa memuaskan semua orang ya Pak ya, pada dasarnya kita itu. Keinginannya beda-beda itu. Yang senang mahasiswa yang senang olahraga, pengen fasilitas olahraganya banyak. Yang pengen seni, pengen fasilitas seni banyak. Tapi kan banyak keinginan yang lain gitu kan. Iya betul. Nah, gimana caranya tetap berusaha diakomodir, tapi tetap kita harus memahamkan ini loh. Ada prioritas-prioritas lain yang harus kita lakukan. Jadi itu tadi artinya yang semula masalah gitu ya, gimana itu direduksi. Iya. Jadi memang prinsipnya Pak Wayan nggak melihat semua tuh masalah doang ya. So gimana sih solusi dari masalah seperti jadi nggak stuck mikir masalah itu aja, Sarah. Jadi terlepas dari stres kayak gitu ya Sarah ya. Kalau dari Pak Wayan tadi mungkin pernah nggak Pak di titik yang stres gitu, atau memang tipe Bapak yang melihat masalah tuh sebentar aja gitu Pak? Terus terang kalau masalah stres itu justru di awal menjabat. Jadi di awal itu ya Filkom itu kan termasuk baru gitu ya, baru usia 4 tahun. Masalah terberat ini kalau kedinasan ya, masalah terberat itu adalah rasio mahasiswa dosen. Mungkin pas Bu Yita belum jadi dosen saat itu sudah biasa dosen ngajar sampai 30 SKS. Yang akhirnya dosennya yang stres. Orang disuruh ngajar full kan ya beban juga. Terus ruang kelas yang kurang.
itu dulu mahasiswa yang stres karena kuliahnya sampai malam, sampai jam 9, praktikumnya hari Sabtu. Nah, kemudian juga masih banyak, atau kalau saya balik, yang S3 itu masih sedikit. Hanya seingat saya hanya 6 orang. Sementara tiap kali rapat pimpinan direktorat mesti dibilangin Pak Rektor saat itu, ya boy Filkom ini dokter MPD. Kan mesti gitu kan. Nah, bagaimana semua masalah itu diselesaikan. Kalau saya secara drastis mengirim dosen untuk studi lanjut, siapa yang ngajar? Jadi kalau juga mahasiswa saya kurangi secara drastis, pendapatan berkurang. Padahal kita lagi bangun gedung F ini. Nah, sehingga akhirnya ya gimana caranya itu semuanya diakomodir secara bertahap. Yang mudah dulu. Contoh kebijakan yang paling mudah yang saya lakukan ya supaya saya nggak stres. Begitu saya menjabat, mahasiswa diturunkan dikit. Jumlahnya ya Pak ya? Jumlahnya mahasiswa barunya diturunkan sedikit, kemudian itu menjamin alokasi untuk pembangunan tetap bisa jalan. Sementara dosen mulai didorong, segera studi lanjut. Toh pikiran saya gini, semua didorong juga, belum tentu juga semuanya siap. Kan tidak mudah untuk cari beasiswa atau cari kampus studi S3. Nah, alhamdulillah semua sudah jalan, jadi saat ini sih sudah 40-an yang S3. Hampir semuanya. Jadi ya, saya merasa istilahnya beban itu jadi enteng lah. Yang semula 6 orang, ini selama saya dapat jadi dekan sudah jadi 40, kemudian ruang kelas insya Allah termasuk yang nyaman lah di lingkungan UB gitu ya, fasilitas betul sekali. Filkom, beban dosen juga sekarang nggak terlalu banyak. Ngajar 18-20 itu sudah sangat banyak. Beberapa cuma 12-15 SKS. Jadi kalau saya sudah ya alhamdulillah lah puas gitu ya semua. Secara umum poin-poin yang istilahnya menjadi beban itu sudah terselesaikan. Luar biasa sekali ya Sarah ya. Jadi memang penuh pertimbangan ya Pak ya, strategi juga kayak gitu, melihat mana yang harus diprioritaskan dan seterusnya tadi ya Pak ya. Dan saya melihat memang sekarang juga sudah banyak ya dosen-dosen yang sudah S3, mungkin tinggal beberapa aja ya Pak ya. Hanya tinggal istilahnya mencari kampus. Ya Filkom insya Allah meskipun tidak secara penuh atau berlebihan bisa bantu lah dilanjut dosen S3. Alhamdulillah ya. Baik, kadang saya melihat Pak Wayan ini memang sosok yang kuat ya, Sarah ya. 10 tahun ya Pak ya untuk jabatan ini sangat luar biasa sekali. Jadi saya melihat Pak Wayan itu sebagai sosok yang kuat. Tapi saya pikir kan kita semua manusia biasa ya Pak ya, kita juga punya istilahnya kekurangan lah seperti itu. Nah kira-kira untuk menjaga stamina gitu ya, ada nggak rutinitas kecil atau kebiasaan Pak Wayan yang biasa dilakukan sehingga bisa seimbang gitu ya, memiliki kesehatan mental juga secara emosional, kemudian stabil di tengah-tengah, jadi kondisinya tetap stabil gitu Pak di tengah-tengah ombak seperti itu ya, bagaimana Pak? Yang bisa saya ungkapkan gitu ya, terutama itu dimulai dari pandemi, kita kan senang sepedahan gitu ya. Cari hiburan kan terbatas, tempat wisata ditutup, kafe ditutup, kumpul-kumpul tidak boleh. Nanti ada hiburan sepedahan. Ya, meskipun sekarang sudah sangat jarang, tetap dilakukan. Karena pada saat saya ngajak teman-teman itu biasanya Pak Arif, Pak Bim saja. Dalam tanda petik niatnya bukan olahraga. Mari kita sepedahan, cari warung yang enak. Makan ya Pak ya. Jadi memang cari hiburan. Jadi akhirnya ya titik berhentinya tuh dari warung ke warung gitu. Hiburan ya akhirnya kan olahraganya ada gitu. Hiburannya ada, puas gitu, ngobrol-ngobrol, istilahnya stres itu hilang semua. Jadi kalau sepeda kumpul-kumpul gitu, meskipun orangnya nggak terlalu banyak, 10-an orang gitu, sudahlah stres itu hilang gitu ya. Nah itu yang secara bersama-sama. Di rumah, nah ini
ini agak-agak saya nggak enak ya ngomong. Ya tapi nggak memalukan lagi. Jadi kalau saya stres, saya nyuci baju Pak? Nyuci baju Atau piring Pak? Baju. Iya. Manual atau pakai mesin cuci? Manual. Iya. Saya nggak tahu itu. Jadi itu salah satu cara saya melampiaskan energi gitu ya. Atau suasana yang nggak enak. Intinya gini, kalau kita punya masalah, kemudian diem gitu ya. Diem itu kan terus terpikir. Di otak itu kan muncul terus gitu. Maka saya harus cari aktivitas. Saya nggak seneng. Iya. Itu jadi masalah gitu ya. Bisa nonton movie atau sebentar itu paling 30 menit sudah bisa masalah. Oh iya. Ya itu yang akhirnya yaitu mau baca atau belajar kan malah nggak masuk gitu ya. Ya akhirnya cuci baju gitu. Tapi cuci baju kan jemuran saya di atas. Nah, saya kadang-kadang bola-balik itu bisa sampai 3 kali. Nah itu artinya setelah selesai itu bisa segar, relax gitu ya Pak ya. Pokoknya ada aktivitas. Nah, masalahnya pilihan aktivitas kan tidak banyak. Nah itu yang lain ya kadang-kadang sambil pemotong rumput sama ranting itu lo motongi pohon yang ada di atas itu. Itu bisa mengurangi stres juga ya, Masya Allah ya. Kan, sekalian bersih-bersih. Bunga di atas itu, daun-daun yang sudah layu itu paling 15 menit sudah seger. Nah itu gimana Pak? Bisa menemukan, maksudnya kan mungkin awalnya dulu gimana sih saya bisa mengurangi stres? Nah gimana Pak Wayan itu kok ketemu itu nyuci baju sebagai salah satu untuk nggak sengaja. Nggak sengaja juga. Ya. Pikiran terkait problem yang ada di kampus tuh bisa jauh berkurang. Ngurusi taman itu juga gitu ya. Dia pemotong rumput, potongnya aja rumput itu udah. Wah luar biasa sekali. Saya baru tahu ini. Saya baru tahu bahwa ada aktivitas unik yang cukup positif ya. Itu pakaian kotor atau pakaian bersih aja? Ada jadi kan belum gitu. Makanya kadang-kadang dalam tanda petik bergurau gitu ya. Saya pulang sama istri sudah dicuci semua. Itu saya kok gitu. Padahal itu salah satu untuk ini ya Pak ya malahnya. Wah itu Bu Wayan pasti sangat senang sekali itu ya kalau misalkan sudah bersih semua ya Pak. Itulah bersih ternyata juga bisa stress release itu ya. Nanti tapi nggak enak lah. Tapi kalau dipotong nggak apa-apa ini. Jadi kalau di kampus saya stres, ini agak guyon tapi ya beneran kan. Saya lihat rekening. Menghibur ya Pak ya. Itu kalau nambah menghibur ya Pak ya. Tapi kalau berkurang itu Pak yang pusing ya Pak ya. Iya. Oke, berarti ini Pak Wayan juga menerapkan work-life balance, jadi nggak cuma kerja ya Bu ya. Ternyata luar biasa ya itunya. Rilis stresnya bermanfaat ya, nyuci baju, aktivitas. Coba contoh Sarah. Pokoknya diam ya Pak ya. Stres jangan diam. Pasti itu akan pertama ya syukur-syukur kalau misalkan bisa keluar olahraga, itu tuh sudah jauh lebih efektif sebenarnya. Cuma kalau misalkan ya kadang-kadang saya jalan pagi juga. Kalau olahraga keluar kan harus ganti pakaian, outfitnya. Betul. Kayak harus prepare banget lah ya Pak. Kalau jalan keluar kan minimal 1 jam. Padahal waktu kita kan kadang-kadang terbatas. Ya. Jadi kalau tadi pesan Pak Wayan buat rilis stres tuh nggak harus yang keluar olahraga, nggak harus yang kemana gitu, nggak harus. Sekedar bermanfaat juga ini ya. Sehat juga Sarah, bersih juga. Iya. Karena orang rumah senang Pak kalau misalnya Bapak stres tadi saya jadi selesai saya nih. Iya. Selesainya setelah itu ngopi. Sangat ini ya, sangat di luar apa sih istilahnya, di luar bayangan kita ya Sarah ya. Kalau nggak kayak gini kita nggak tahu. Iya, selanjutnya nih, kalau dari Pak Wayan sendiri sekarang di tengah-tengah kehidupan ya Pak, yang banyak tekanan sosialnya, tekanan akademik,
tuntutan dari orang lain, ekspektasi diri sendiri maupun dari orang lain kan cukup banyak ya biasanya ya Pak. Apa sih kalau menurut Pak Wayan sendiri arti dari pendidikan? Kan tidak sekedar pendidikan ini tidak sekedar menjadi untuk membuat orang pintar ya Pak ya, tapi menjadi pribadi yang tangguh gitu Pak. Kalau di Pak Wayan saya seperti apa? Mungkin beberapa kali meskipun secara parsial itu saya sampaikan pada saat ngajar. Baik mahasiswa S1 maupun S2 gitu ya. Kalau kalian pengen pintar, nggak perlu kuliah. Effortnya itu terlalu besar. Cukup ikuti kursus-kursus singkat dapat sertifikat. Belajar Python 30 jam. Belajar data mining 50 jam. Selesai. Banyak pekerjaan yang berhubungan dengan itu. Berhubungan itu, kemampuan teknis seperti itu. Selesai. Dan sekarang kan banyak perusahaan besar yang tidak membutuhkan ijazah. Tapi ternyata dalam lingkungan struktur seperti ini, yang pertama kita belajar disiplin. Jadi kenapa? Pada saat ikut kuliah ada serangkaian aturan yang harus kita ikuti, yang berbeda dengan SMA atau SMP ke bawah gitu ya. Itu kan semuanya sudah diatur. Tapi pada saat kuliah ada aturan, tapi secara umum mahasiswa itu kan bebas mau ambil kuliah apa, track seperti apa, tapi ada aturan yang dipenuhi. Dan saya yakin itu akan sangat berguna pada saat dia akan bekerja, ikut orang, ikut perusahaan. Kalau dia nggak pernah belajar disiplin, ya saya yakin tidak akan lama lah bertahan. Ya pertama, jadi belajar disiplin mengikuti aturan. Ya mohon maaf gitu ya. Pasti ada perbedaan kalau kita merekrut ya. Tanyakan aja ke perusahaan. Pekerja yang pernah kuliah sama yang tidak pernah kuliah. Berbeda. Bukan masalah kepintarannya, masalah disiplinnya. Berikutnya adalah kemampuan untuk bekerja sama. Pada saat kuliah, banyak kan yang tugas-tugas yang itu pada memaksa gitu ya, memaksa punya teman, memaksa bekerja sama, mengakomodir kepentingan teman. Itu yang nggak bisa didapatkan pada saat kursus online. Jadi itu. Kemudian berikutnya itu juga belajar menghadapi tantangan. Kuliah itu kan didesain semakin lama itu kan semakin sulit materi kuliahnya. Jadi kalau semester 1 IPK 4 itu biasa. Semester 2 ya semester 3 lah. Nah, artinya secara bertahap dia menerima tantangan yang bertambah sampai ujung-ujungnya skripsi. Itu kan luar biasa ya skripsi itu. Kenapa? Karena kan bebas mau dikerjakan kayak apa, tapi ada ujian. Nah, bisa nggak dia bekerja secara mandiri? Seperti itu. Jadi kalau saya meyakinkan mahasiswa, ya silakan coba dipikirkan. Kalau hanya sekedar ingin pandai, ingin punya kemampuan teknis yang baik, saya pikir kok nggak perlu kuliah. Tapi kalau ingin memupuk rasa disiplin, kemampuan kerjasama, kemampuan mengatasi tantangan, saya yakin kuliah sangat diperlukan. Makanya kan saya sekarang itu memandang bahwa kampus, fakultas itulah yang bertanggung jawab menciptakan sistem yang bisa membentuk manusia seperti itu. Yang bertanggung jawab, berkarakter ya Pak ya. Berkarakter gitu ya. Jadi tidak sekedar pandai. Makanya terus saya mengkritik keras. Misal ada dosen yang pengen, mohon maaf gitu ya, selalu aja ada kan gitu. Oh enaknya, sudah daripada saya ajar, pokoknya semua saya luluskan. Kira-kira seperti itu ya. Ya nggak akan terbentuk. Karakter yang kuat tadi nggak akan terbentuk. Jadi ya istilahnya kasih sedikit penderitaan, kasih sedikit dorongan, gimana proses itu untuk menjadi jiwa atau karakter yang kuat itu terbentuk. Betul sekali. Soalnya kalau mau ngasih nilai A aja tuh bisa ya Pak ya, sebenarnya dikasih A satu kelas itu sebenarnya bisa ya Pak. Iya. Kuesionernya kan bagus. Iya betul Pak. Tapi kan esensinya bukan di situ Pak ya, betul sekali. Jadi esensinya jadi disiplin tadi ya, disiplin terus kerjasama yang tidak didapatkan saat di
perkuliahan. Kalau di perkuliahan kan biasanya ada tugas kelompok gitu ya, Sarah, project dan seterusnya kayak gitu yang mungkin menghadapi juga gesekan waktu kerja kelompok gitu kan, itu mungkin akan menjadi pengalaman ya Pak ya. Ya egois. Iya. Kerja. Iya. Saya kan semua. Mana tantangan ini? Iya betul sekali. Jadi bisa dibilang pendidikan tuh nggak cuma bikin pinter aja ya Bu ya, tapi juga sekali. Pembentukan karakter ya Pak di dalamnya. Dan itu yang paling mahal ya Pak ya. Karena itu tidak bisa dibentuk secara instan, tapi melalui proses ya Pak ya. Iya, betul sekali. Ya, tapi saya melihat ya Pak ya, mahasiswa sekarang itu kan kayak merasa kayak kewalahan gitu ya, kayak capek banget, dikit-dikit capek gitu ya. Kalau misalkan dikasih tugas gitu, dikit-dikit capek. Nah, dan mereka itu kadang juga apa ya, mungkin merasa sendiri. Tadi Pak Wayan juga menyampaikan kan ya, bahwa kadang mereka merasa sendiri, atau bahkan mungkin beberapa juga nggak tahu sebenarnya ini kuliah di Philcom tuh ngapain sih, nanti mau jadi apa sih kayak gitu ya. Nah, kira-kira pesan dari Pak Wayan untuk mahasiswa yang sedang berjuang untuk mencari jati dirinya ini, ada pesan seperti apa Pak mungkin? Bisa kalau merumuskan kalimat yang tepat gitu ya. Iya. Tapi memang ini butuh, istilahnya lebih butuh ke tindakan. Jadi semuanya sadar bahwa Philcom ini tempat berlatih. Kalau taruna itu kan kawa candra di muka, istilahnya sampai dipukuli dia, ya meskipun itu nggak bermaksud merusak, tapi itu kan menegakkan disiplin. Kita menegakkan disiplin dalam bentuk lain gitu ya. Ya kalau saya sih berharap masa itu benar-benar lebih sadar. Jadi kalau ada dosen ngasih tugas yang berat, ngasih kuis atau UTS UAS yang sulit, itu semata-mata itu tadi untuk memaksa potensi mereka yang terbaik itu keluar. Bagian dari proses. Jadi jangan sebagai beban, tapi sebagai tantangan. Ya semua capek gitu ya. Orang kerja capek, tapi pengangguran yang berbaring kan lebih capek. Iya betul Pak. Tadi kan termotivasi kalau lihat rekening ya. Iya, memang kalau dari Pak Wayan tadi berkali-kali ya, jadi nggak melihat satu masalah doang ya Pak ya, tapi diselesaikan, dicari solusinya. Oke, mungkin kalau dari Pak Wayan ada nggak sih Pak kata-kata atau mungkin hal apapun nih yang membekas di hati gitu ya, jadi kalau setiap ingat itu selalu membantu untuk bangkit kembali gitu Pak, entah itu di masa sulit, masa galau, masa stres gitu Pak. Agak susah ya, jadi saya lebih mengingat sebagai pengalaman gitu ya. Jadi apapun kondisi buruk yang terjadi hari ini, apapun gitu ya, pada akhirnya seiring waktu itu akan mereda. Kalau kalimat bombasnya, badai akan berlalu. Iya Pak, betul sekali. Iya. Mau orang se-Philcom ini demo ke saya, ini kondisi besok-besoknya kan berhenti gitu ya. Iya. Ngapain juga gitu, dalam-dalam. Serius gitu. Jadi yang penting kita berusaha gitu ya, sebaik mungkin sesuai kapasitas kemampuan kita. Insya Allah semua masalah akan terselesaikan. Itu hanya masalah waktu gitu ya. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, hanya masalah waktu lah. Mau ada orang nggak makanya itu hanya masalah waktu saja. Iya benar. Intinya pasti semua masalah selesai ya Pak ya. Oke nih Pak, terakhir nih Pak, mungkin ada nggak sih Pak pesan-pesan untuk teman-teman Philcom semua nih yang sedang nonton, yang sedang berjuang, sedang berproses di Philcom Pak, untuk terus berproses dan punya mental yang tangguh ya betul, karakter yang apa tadi, pendidikan karakter juga gitu ya. Jadi ini ya, jika tidak dirumuskan dalam kalimat yang pas ya, intinya apapun yang kita alami hari ini, baik kondisi senang, sedih, itu adalah perhatian untuk istilahnya memperkuat karakter kita. Jadi kalau misalnya, kalau gampangnya cacian orang lain, kan akan menguatkan kita di kemudian hari. Betul. Sanjungan orang lain itu akan membuat hati kita itu istilahnya nggak mudah jatuh.
sanjungan saya sementara, hati-hati. Iya, hati-hati. Kalau pujian memperkuat gitu ya, sanjungan itu membuat kita semakin mawas. Iya, mawas gitu ya. Iya. Dan apapun yang kita lakukan adalah bagian perjalanan kita untuk membentuk kita yang lebih baik. Karena seperti itu. Jadi kalau ujian nggak lulus, nilainya jelek, apalagi hanya sekali diputus pacar, itu dengerin ya. Membuat karakter kita. Soalnya pasti ada ya Pak ya, masalah itu pasti ada. Kita mau sampai kapanpun kita akan memiliki masalah. Nah, gimana cara kita bertahan dengan itu gitu ya, intinya seperti itu. Baik, ada lagi mungkin Sarah yang mau masih ditanyakan? Atau sudah? Mungkin sudah cukup terjawab semua ya Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Wayan atas waktunya dan semua ceritanya yang sangat inspiratif ya. Kira-kira mahasiswa menurut saya ya, mendengar ini jadi termotivasi ya Pak ya, karena memang perjalanan Pak Wayan sangat luar biasa ya. Ternyata kita tidak hanya melihat sosok yang kuat tadi, tapi di balik sosok yang kuat itu ternyata juga ada perjuangan yang luar biasa, yang menganggap sebuah kegagalan tadi sebagai sebuah peluang kayak gitu ya, masalah sebagai tantangan, dan juga gimana fokusnya itu ke solusi ya, bukan ke masalah ini dipikirin aja gitu, masalah hingga stres, mungkin jadi overthinking jatuhnya ya Sarah ya. Jadi lebih ke gimana menyelesaikan masalah itu kayak gitu, dan juga beberapa stress release yang sangat luar biasa, yang sangat sederhana, murah, dan juga menyehatkan tadi ya. Bermanfaat ya Bu. Iya, sangat bermanfaat sekali obrolan ini. Saya juga tidak menyangka bahwa Pak Dekan juga hobi pribadi. Luar biasa sekali. Baik, mungkin benar banget ya Bu. Jadi nggak yang kita butuhkan itu ternyata bukan penyelesaian yang instan ya Bu ya. Jadi keberanian mengakui bahwa memang kita sedang berproses, sedang belajar, dan yang pastinya masalah apapun itu pasti ada selesainya ya Pak ya. Ada waktu selesai. Ada ujungnya Sarah. Pasti ada ujungnya. Baik. Terima kasih untuk Pak Wayan. Iya, terima kasih banyak Pak Wayan. Dan terima kasih buat teman-teman Filkom yang sudah nonton sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di ruang cerita berikutnya. Tetap jaga diri dan tetap punya ruang untuk merasakan apapun yang kamu alami. See you. Bye bye.